Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Pendidikan Pancasila kami akan menyampaikan presentasi mengenai sistem pemerintahan. Yang pertama, pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Selanjutnya, pembahasan mengenai macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintahan semi-presidensial. 4. Sistem pemerintahan komunis. 5. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. 6. Sistem pemerintahan liberal. 1. Sistem pemerintahan presidensial. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu presiden yang dipilih rakyat, kemudian presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Unsur ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden, namun di sini Presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Negara Jepang, Malaysia, Belanda adalah negara-negara yang memegang sistem ini. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, yakni presidensial dan parlementer. Terkadang sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Sistem ini digunakan oleh Republik kelima Perancis. Yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi,
politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti-kapitalis. 5. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Setiap individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh melanggar kebebasan individu. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik seperti negara Amerika Serikat, India, dan Prancis, atau monarki konstitusional seperti negara Britania Raya dan Spanyol. Demokrasi liberal juga dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial seperti negara Amerika Serikat, juga sistem parlementer atau sistem Westminster seperti negara Britania Raya dan negara-negara persemakmuran, serta sistem semi-presidensial seperti negara Prancis. 6. Sistem pemerintahan liberal. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasari pada kebebasan mayoritas. Namun, banyak negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan perkembangan sejarah ketatanegaraan, negara Indonesia terhitung sudah melakukan perubahan sistem pemerintahan 5 kali. Di bawah ini diuraikan secara singkat perubahan yang terjadi di negara Indonesia. Yang pertama, pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949. Di dalamnya terdapat bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan. Sistem pemerintahannya presidensial. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Konstitusinya adalah UUD 1945. Yang kedua, pemerintahan parlementer 1949 sampai 1950. Di dalamnya, bentuk negara pada periode ini adalah federasi. Kemudian sistem pemerintahannya parlementer semu. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Konstitusinya UUD RIS. Yang ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin 1950 sampai 1959. Bentuk negaranya kesatuan, sistem pemerintahannya parlementer, bentuk pemerintahannya adalah republik, konstitusinya UUDS 1950. Yang keempat, pemerintahan Orde Baru 1959 sampai 1966 sampai 1966 sampai 1998. Di dalamnya bentuk negaranya adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahannya presidensial, konstitusinya adalah UUD 1945. Yang kelima, pemerintahan Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Dimulainya sistem pemerintahan yang ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan
sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional dan berarti presidenlah pemegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, namun kekuasaannya diatasi oleh konstitusi. Kemudian, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain demi tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Terbukti dengan adanya beberapa kali perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan suatu negara jika negara tersebut menganut sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintahan di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Ya, alhamdulillah cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.